Kunyit, siapa sih yang nggak kenal rempah kuning ini? Pasti ada di dapur kita semua kan? Nah ternyata, di balik warnanya yang cerah, kunyit ini punya dua sisi mata uang. Bisa jadi sahabat penyembuh yang luar biasa, tapi di sisi lain bisa juga jadi musuh dalam selimut. Hari ini kita bakal bongkar semuanya. Coba bayangin, bumbu buat nasi kuning atau opor ayam, ternyata kekuatannya bisa menyaingi ibuprofen buat meredakan nyeri. Keren kan? Tapi, tunggu dulu. Di saat yang sama, bumbu ini juga disebut-sebut bisa memicu masalah serius buat ginjal. Nah loh, gimana ceritanya? Inilah dua wajah kunyit yang bakal kita kulik habis-habisan. Oke, kita mulai dari sisi baiknya dulu ya. Kenapa sih kunyit ini begitu dipuja-puja dalam pengobatan tradisional dari zaman dulu? Rahasianya itu ada di satu senyawa super yang jadi bintang utamanya. Kenalan dulu nih sama kurkumin. Anggap aja dia ini semacam pasukan khusus yang ada di dalam kunyit. Dia punya dua tugas utama yang penting banget. Pertama, sebagai antiinflamasi alias pemadam kebakaran buat peradangan di tubuh kita. Kedua, dia juga antioksidan kuat. Jadi dia itu kayak perisai yang ngelindungin sel-sel tubuh kita dari kerusakan. Terus, seberapa hebat sih kurkumin ini? Nah, ini yang bikin kaget. Beberapa penelitian ilmiah itu membandingkan langsung efeknya dengan obat-obat anti nyeri yang sering kita minum, kayak ibuprofen. Khususnya buat kasus nyeri sendi. Dan hasilnya, ternyata efeknya bisa sebanding. Jadi ini bukan lagi cuma katanya-katanya nenek moyang, tapi udah ada buktinya secara sains. Dan kehebatannya nggak berhenti di situ aja. Punya masalah pencernaan, kurkumin bisa bantu nenangin lambung dan gejala IBS. Khawatir soal jantung, dia juga bantu jaga kesehatan pembuluh darah dan nurunin kolesterol jahat. Dan buat para wanita, ini dia nih, kunyit juga bisa jadi sahabat banget buat meredakan nyeri haid. Lengkap kan? Nah, setelah kita lihat semua kehebatan ini, selalu ada tapinya. Inilah bagian yang nggak kalah penting buat kita tahu. Sekarang, saatnya kita membalik medalinya. Kalau kunyit ini emang sehebat itu, kok ada peringatan keras yang menyertainya? Yuk kita lihat sisi gelap dari si rempah emas ini. Oke, ini dia risiko-risiko yang wajib banget Anda tahu. Pertama, soal batu ginjal. Kunyit itu tinggi kandungan oksalat yang bagi orang-orang tertentu bisa memicu pembentukan batu ginjal. Kedua, interaksi obat. Kunyit bisa mengencerkan darah, jadi bahaya kalau diminum bareng obat pengencer darah lainnya. Ketiga, kalau kebanyakan, ya bisa bikin perut gak nyaman, mual, bahkan diare. Dan yang terakhir, ini penting banget. Untuk ibu hamil, dosis tinggi harus dihindari karena bisa merangsang kontraksi rahim. Jadi, pertanyaannya, gimana caranya supaya kita bisa dapat manfaat supernya aja tanpa kena efek sampingnya? Tenang, ada kok caranya. Ada 3 kunci utama yang perlu kita pegang. Jadi gini, masalah utama kurkumin itu dia susah banget diserap sama tubuh kita. Tapi, ada triknya. Gampang kok. Pertama, panaskan. Cukup direbus atau dimasak, senyawanya langsung aktif. Kedua, tambahin lemak sehat. Kurkumin itu larut dalam lemak. Jadi kalau dicampur susu atau minyak kelapa, penyerapannya jadi lebih bagus. Dan yang ketiga, ini nih life hack-nya. Campur sedikit lada hitam. Sedikit aja lada hitam bisa meningkatkan penyerapan kurkumin sampai ribuan %. Luar biasa kan? Terus, seberapa banyak sih takaran yang aman? Coba deh, ingat angka ini. 3 gram. Ya, cuma 3 gram bubuk kunyit per hari. Itulah batas maksimal yang disarankan para ahli kalau mau dikonsumsi rutin jangka panjang. Lebih dari itu, Anda mulai masuk ke zona berisiko. Oke, setelah kita timbang-timbang kekuatannya yang dahsyat dan juga risikonya yang nggak main-main, jadi kesimpulannya gimana nih? Si kunyit ini sebenarnya kawan atau lawan buat kesehatan kita? Jawabannya sebenarnya sederhana. Pagi pomegranate brightening moisturizer, ada pomegranate plus niacinamide tinggi, mencerahkan kulit kusam, meratakan warna, lembabkan seharian tanpa greasy. Malam, peach retinol moisturizer magenta, retinol gentle plus peach extract, smooth tekstur kulit, brighten bekas jerawat, anti-aging. Kunyit itu bukan pil ajaib yang bisa nyembuhin segala penyakit. Anggaplah dia ini sebuah alat bantu kesehatan yang sangat kuat. Kuncinya cuma satu, pengetahuan. Kita harus bijak. Tahu dosis yang pas, tahu cara mengolah yang benar, dan yang paling penting, kita harus kenal sama kondisi tubuh kita sendiri. Nah, sekarang bolanya ada di tangan Anda. Setelah tahu kedua sisinya, sisi terang dan sisi gelapnya, gimana Anda akan memanfaatkan rempah hebat ini dengan lebih bijak ke depannya? Ingat ya, kalau Anda punya kondisi medis tertentu atau lagi minum obat-obatan, jangan ragu buat konsultasi dulu ke dokter. Jadilah pengguna yang cerdas. Terima kasih sudah menyimak.